Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya semua kita terus dalam pemeliharaan rencana Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Nah, bulan ini kita banyak belajar tentang intimasi. Bagaimana saudara dan saya belajar untuk lebih intim lagi kepada Tuhan. Dan di Alkitab ada seorang yang sungguh-sungguh punya hikmat luar biasa. Orang ini orang yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat bukan hanya masalah rohani, tetapi juga sampai bisa menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa Suraku Babel, bahkan juga Media Persia. Dan orang ini bernama Daniel. Dia menjadi orang penting dalam pemerintahan luar biasa. Mari kita lihat peristiwa yang menarik dalam Daniel 6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan latar belakangnya, orang-orang iri kepada Daniel, para pejabat yang lain, dan berusaha menjebloskan Daniel ke dalam gua singa, penghukuman karena mereka tahu Daniel seorang yang setia beribadah, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Maka para pejabat yang iri dengan Daniel mengusulkan supaya Raja Darius membuat sebuah peraturan supaya tidak boleh orang beribadah atau berdoa kepada yang lain selain kepada raja. Dan resikonya adalah gua singa. Mari kita lihat Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Larangan untuk tidak boleh berdoa kepada yang lain. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya sebuah kebiasaan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang pejabat atas kerajaan Media Persia. Dia selalu punya kebiasaan untuk bergaul intim dengan Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dan itulah sebabnya kenapa Daniel dapat hikmat Tuhan luar biasa. Kenapa dia berhasil, karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Nah, Anda tahu ketika Daniel sudah tahu raja sudah memberikan surat peraturan tidak boleh berdoa kepada yang lain kecuali kepada raja, maka resikonya masuk ke dalam gua singa. Yang menarik, Daniel tidak mau menghentikan doa pujian penyembahannya kepada Tuhan, tetapi justru dia lakukan terus. Nah, saudara sekalian, mungkin kita berkata begini, wah Daniel kurang berhikmat. Harusnya kan dia doa, tutup pintu saja, tutup jendela, supaya tidak ketahuan yang lain. Tapi yang menarik, Daniel, saudaraku, dia tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan akibatnya dia ditangkap, masuk ke dalam gua singa. Tapi akhirnya Tuhan loloskan dia dari gua singa. Nah, kalau Anda lihat, apakah Daniel ini orang gila? Enggak. Saya percaya Daniel ini adalah orang yang sungguh-sungguh berhikmat. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara sekalian, pernahkah Anda berpikir, apa sih penyebab Daniel tidak mau menghentikan keintimannya dengan Tuhan? Walaupun resikonya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Pernahkah Anda berpikir? Saya berpikir cukup lama dan saya berdoa, lalu kemudian Roh Kudus memberikan sebuah pengertian buat saya. Apa penyebab Daniel tidak mau menghentikan keintimannya dengan Tuhan? Paling tidak ada 3 jawaban. Yang pertama, karena cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan. Orang kalau cinta Yesus, kalau orang betul-betul setia sama Tuhan, apapun tantangan, dia tetap akan cinta Tuhan. Setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Siapa yang cinta Tuhan hari ini? Angkat tangan saudara, kalian bersama saya cinta Yesus. Nah, jawaban yang kedua, karena Daniel menyadari
manfaat hidup intim dengan Tuhan. Daniel di tempat perantauan dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apa-apa. Makanya Daniel tidak mau dihentikan dari keintimannya dengan Tuhan. Tetapi jawaban yang ketiga, karena Daniel menikmati kesenangan saat dia hidup intim dengan Tuhan. Menikmati kesenangan. Nah, Bapak Ibu, saya ibaratkan dengan bahasa sekarang. Daniel ini addicted atau kecanduan atau terikat dengan doa, memuji, menyembah Tuhan 3 kali sehari. Kenapa? Sebab Daniel menikmati keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau Anda punya anak, dan seandainya ada anak saudara yang addicted dengan game, ya kan? Saudara-saudara, kita larang, jangan main game lagi. Tapi lihat, dia akan sembunyi-sembunyi main game. Pertanyaannya, saudara sekalian, kenapa anak kita itu sangat terikat dengan game? Karena dia merasakan kenikmatan, kesenangan saat dia main game. Nah, kalau ada saudara-saudara orang tua yang bermasalah dengan anak Anda terikat dengan game, saudara minta hikmat Tuhan untuk mereka bisa akhirnya boleh main game, tapi tidak sampai terikat. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, hal yang sama juga. Daniel ini seolah-olah mau dihentikan daripada ibadahnya, daripada pujian, penyembahan, doanya kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau menghentikan, walaupun dia tahu resikonya adalah gua singa. Nah, saudara sekalian, kenikmatan yang Daniel rasakan ini ternyata saudaraku diteguhkan oleh pemazmur. Coba lihat Mazmur 16 ayat yang ke-11. Pemazmur berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Wow, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan yang menarik dikatakan berikutnya, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kata bersama saya, ada nikmat senantiasa. 2, 3. Nah, NIV version berkata, you will fill me with the joy in your presence. Engkau akan memenuhi aku dengan sukacita di hadiratmu. With eternal pleasure. Dengan sebuah kesenangan, kenikmatan yang kekal. At your right hand. Di tangan kananmu. Sekalian, inilah yang sebenarnya membuat banyak orang kenapa betul-betul suka dekat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, ternyata di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kenikmatan kekal, eternal pleasure yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tahukah Anda bahwa keintiman dengan dunia akan memberikan kenikmatan semu dan sementara? Coba lihat, orang kalau sekalian dia intim dengan kenikmatan dunia, waktu dia belum punya barang itu, pingin punya. Tapi lihat begitu dia punya, ya biasa-biasa saja. Nah, orang ibarat haus. Kemudian dia mau minum, ternyata dia minum air laut yang asin. Tambah haus. Itulah sifat kenikmatan dunia. Sifat kenikmatan apapun yang di dunia. Tapi beda. Keintiman dengan Tuhan memberikan kenikmatan yang kekal. Yang setuju katakan yes. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah eternal pleasure atau kenikmatan kekal. Saudara sekalian, kalau saudara bisa nikmati hadirat Tuhan, waktu engkau dekat dengan Tuhan ada kenikmatan kekal yang kau rasakan. Itu akan membuat saudara tidak mau menjauh dari Tuhan. Katakan yes. Nah, saudara sekalian, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang lain juga. Ketika mereka menikmati keindahan daripada hadirat Tuhan, betapa mereka betul-betul intim dengan Tuhan. Contohnya siapa? Raja Daud menikmati keintiman dengan Tuhan. Sejak dia di padang gurun, jadi gembala domba, sampai dia dikejar-kejar, sampai di istana kerajaan.
Dia begitu terikat, addicted dengan hadirat Tuhan. Buktinya apa? Mazmur 27 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama doa Raja Daud. Semua baca 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan kapan? Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada kenikmatan yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat lagi Henok. Henok menikmati keintiman dengan Tuhan selama 300 tahun. Tadinya sebelum anaknya Metusala lahir, dia jauh dari Tuhan. Sejak dia mendengar bahwa akan ada air bah datang, dia Henok mulai bergaul dengan Tuhan. Tapi bukan karena takut, tapi dia nikmati sebuah sukacita, kepuasan, keintiman yang luar biasa. Lihat Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Saudara sekalian, waktu yang tidak pendek 300 tahun sampai akhirnya Henok intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan dia diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke sorga. Itu yang kita sudah belajar minggu kemarin. Lihat lagi seorang bernama Musa. Musa menikmati keintiman dengan Tuhan di atas gunung Sinai sehingga Musa saudaraku tahan tidak makan dan tahan tidak minum selama 40 hari. Bahkan muka Musa bercahaya. Saudara sekalian, kenapa? Karena Musa menikmati keindahan hadirat Tuhan. Keluaran 34 ayat 28 sampai 29. Dan Musa ada di sana di atas gunung Tuhan bersama dengan Tuhan. Dia fellowship intim dengan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Tahan kuat. Kenapa? Ada kepuasan dalam hadirat Tuhan. Musa addicted dengan hadirat Tuhan. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yakni ke-10 firman ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, berkilau-kilau. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara sekalian, lihat, Musa bukan orang gila. Tapi Musa seorang yang menikmati keindahan hadirat Tuhan. Sampai dia betul-betul tahan, tidak makan, tidak minum 40 hari. Saudara, bukan karena dia mau bunuh diri. Bahkan dia waktu turun, orang kaget. Muka Musa bercahaya, bersinar, kinclong. Jadi awet muda. Katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mau awet muda, terutama para wanita, nggak usah sibuk cari bengkoang dan timun, lalu diparut dan ditempelkan di sini. Tapi kalau saudara suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka kekudusan dan hadirat Tuhan membuat hidup kita, wajah kita terus bercahaya, awet muda. Amin. Nah, tapi saudara sekalian, kenyataannya, berapa banyak bagi kita yang namanya ibadah, yang namanya berdoa, yang namanya baca Alkitab, yang namanya memuji Tuhan, itu membosankan, boring, waktu yang sangat aku gak suka. Nah, kenapa ada orang demikian? Karena mereka belum mengalami keindahan hadirat Tuhan. Ini jujur saudaraku, coba lihat. Coba survei di mana-mana. Lebih banyak mana orang datang ke pesta pernikahan dengan datang ke ibadah doa puasa. Saudaraku. Iya kan saudaraku? Doa puasa ntar suruh penyembahan ntar baca kitab pendalaman Alkitab ntar Tapi kalau orang suruh kerja, orang suruh jalan-jalan, orang suruh vacation, orang suruh makan, waduh semangat sekali. Nah saudara sekalian, jujur, mari kita belajar, saudaraku, bahwa saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Semua kenikmatan dunia hanya semu dan sementara. Tapi kalau saudara mulai hari ini merasakan yang namanya eternal pleasure, kenikmatan yang kekal dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti akan berubah.
Amin. Enggak usah disuruh-suruh doa, enggak usah disuruh-suruh baca kitab. Saudara haus karena Anda intim dan menikmati. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, lihat di masa COVID-19 ini. Banyak orang sadar betapa pentingnya akhirnya mereka mengatur waktu. Berapa banyak orang sadar perlu family time. Ya kan? Sehingga selama ini kita cuma sibuk kerja, sibuk urusan-urusan yang lain. Lalu sekarang kita mulai perlu family time. Tapi sayangnya, ada banyak orang cuma berkata, oh aku perlu family time. Itu enggak salah. Tapi pertanyaannya, kalau saudara merasa family time perlu, betapa sebetulnya pandemi COVID-19 ini membuat kita seharusnya menyadari. Kalau family time perlu, waktu untuk Tuhan juga perlu kita lakukan tiap hari. Yang amin cuma sedikit. Yang percaya katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Kenapa? Karena keintiman dengan Tuhan itu sumber kepuasan yang luar biasa. Yesus sampai berkata pada wanita Samaria, kamu minum air dari sumur Yakub, kamu minum haus lagi. Tetapi kalau kamu mendapatkan air hidup itu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Namun kamu akan semakin menikmati dan dari dalam dirimu memancar air hidup itu. Itulah yang namanya eternal pleasure. Saudaraku, ada orang-orang yang dianggap sok rohani, kayak dianggap gila, terlalu rohani. Kenapa? Dia baca firman tiap hari 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Saudaraku, ada orang yang akhirnya berkata, ya kamu terlalu rohani sekali, terlalu rohani. Kenapa? Karena tiap hari minimal 1 jam dia menyembah, berdoa sama Tuhan. Saudaraku, dengar. Itu bukan hal rohani atau tidak. Tapi sebenarnya keintiman dengan Tuhan membawa kita kepada kenikmatan yang luar biasa. Ayo hari ini, jujur daging kita nggak suka namanya perkara rohani. Apalagi ingat biasanya yang lebih tertarik hal rohani adalah apa? Wanita. Tapi sengaja saya tunjukkan hari ini contoh-contoh pria. Ada Daniel, ada Daud, ada Henok, ada juga kemudian Musa, para pria-pria. Saya berdoa mulai hari ini semua kita laki-laki dan wanita mulai rindu dan tahu betapa pentingnya kita dekat melekat kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, cara terbaik untuk memulai kebiasaan yang baru itu apa? Yaitu kita harus belajar menemukan kenikmatan dari kebiasaan baru tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mau membuat anak Anda berhenti daripada keterikatannya dengan game, maka saudara harus bisa membawa dia menikmati kenikmatan yang baru dari kebiasaan yang positif. Dan ketika dia nikmati, wow ini enak ya. Contoh, ternyata waktu ngobrol-ngobrol dengan keluarga, gak sibuk dengan gadget, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, happy-happy, aduh nikmat ya. Maka anak saudara akan sanggup meninggalkan kebiasaan terikat dengan game dan mulai menikmati kebiasaan yang positif. Hal yang sama hari ini, saya tahu saudara, ada saudara yang workaholic, kerjanya gila-gilaan. Ada saudara yang betul-betul suka yang namanya vacation. Ada saudara yang suka namanya makan yang enak-enak. Gak salah. Tapi hari ini untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, mari kita belajar menemukan kenikmatan yang baru daripada hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, rahasianya bagaimana menikmati keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, sadari keuntungan hidup intim dengan Tuhan. Sadari betapa untungnya saudara dan saya hidup intim dengan Tuhan. Lihat Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Alkitab berkata apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang melekat, dekat, intim dengan Tuhan. Akibatnya apa? Benefitnya apa? Untungnya apa? Maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Siapa mau doanya dijawab Tuhan? Katakan yes.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita tetap bisa melewati kesesakan, tapi ada penyertaan Tuhan yang memberi hikmat, kekuatan, dan kita akan bisa lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu ditanya apa? Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara sekalian, lihat betapa beruntungnya kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah menyesali kalau Anda dekat dengan Tuhan. Dengar orang tua, kalau Anda punya anak suka ibadah, kalau Anda punya anak suka ke gereja, suka melayani, itu kebahagiaan luar biasa. Kadang yes. Terus kalian kenapa? Karena ada orang tua yang nangis karena anaknya tidak mau kenal Tuhan. Anaknya anti dengan Yesus. Tapi kalau hari ini, mari kita sadari betapa untungnya. Saudaraku, kenapa? Dengar baik-baik. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, suka berdoa, suka dengar firman, baca Alkitab. Yang diuntungkan bukan Tuhan. Yang diuntungkan justru kita sendiri. Katakan amin. Apa sih keuntungan hidup intim dengan Tuhan? Jadi kuat dan bermakna saat menjalani hidup ini. Orang kalau punya kedekatan dengan Tuhan, ada pegangan hidup di dalamnya. Ngelewati apapun dia nggak stres. Lewati apapun dia tetap tegar. Kenapa? Karena dia punya kedekatan dengan Tuhan. Ibarat pohon, ada akar yang tidak kelihatan dengan mata kita. Kenapa? Karena di dalam tanah. Tapi akar itu menentukan kekuatan pohon itu. Lihat beberapa hari yang lalu ada hurricane ya, yang datang. Dan ternyata saudaraku, saya memperhatikan pohon-pohon yang akarnya tidak kuat mulai tumbang. Tapi pohon yang akarnya kuat, dia tetap berdiri di tengah badai. Nah hal yang sama, kenapa ada banyak orang Kristen menghadapi masalah stres, kalah, kecewa sama Tuhan. Coba cek hubungan pribadinya dengan Tuhan. Apa dia cuma Kristen? Oh Pastor Lukas, dia pelayanan. Pelayanan tidak menjamin. Pelayanan bisa cuma action dilihat orang. Tapi ketika saudara tiap hari dekat dengan Tuhan, itu membuat kita kuat, bahkan berbuah lebat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, suku. Untungnya apa lagi? Jadi serupa dengan Tuhan yang disembah. Kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau orang nyembah berhala, dewa perang, coba lihat. Sifatnya jadi suka tukang marah, tukang berantem. Kalau orang menyembah, memberhalakan uang, coba lihat sifatnya akan jadi kaya uang. Jadi serakah, nggak pernah puas. Jadi orang yang akhirnya greedy, memikirkan segala macam cara, yang penting dapat duit. Tapi kalau saudara menyembah Yesus, Anda akan menjadi seperti Yesus yang penuh kasih dan penuh kebaikan. Katakan amin. Lalu untungnya apa lagi? Menikmati sumber segala yang terbaik. Saudara, Yesus adalah sumber hikmat, sumber damai dan kebahagiaan, sumber berkat, sumber mujizat. Nggak rugi kalau Anda dekat dengan Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kata bersama saya, beruntung. 2, 3. Saudara, ada kesaksian dari jemaat kita. Dulunya dia orang Kristen yang biasa-biasa, yang penting nongol ke gereja tanpa kenal Yesus lebih dalam. Sampai akhirnya kita punya program tahun ini untuk membawa setiap jemaat gabung di BFA. Apa itu BFA? Bethany Family Altar. Saya dorong setiap saudara yang belum bergabung, mari bergabung. Anda bisa SMS saya, nanti saya arahkan Anda bisa gabung ke kelompok yang mana. Nah tahukah Anda, jemaat ini saksi, dulu saya nggak ngerti apa-apa. Tapi sejak saya ke BFA, saya lebih mendalam. Saya diajari baca Alkitab, saya diajari bagaimana berdoa, saya diajari bagaimana bersaksi. Dan sampai hari ini, saya semakin bertumbuh karena saya ada di BFA. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku, yang pertama sadari keuntungan hidup intim dengan Tuhan. Nggak pernah rugi kalau Anda dekat dengan Tuhan. Yang kedua, rahasia menikmati keintiman dengan Tuhan. Temukan kecapi keintiman Anda dengan Tuhan. Temukan kecapi keintiman Anda dengan Tuhan. Kecapi itu apa? Sebuah alat harpa untuk
menyanyi. Nah, saudara sekalian, ini bicara apa? Nah, coba kita lihat apa yang Rasul Yohanes lihat dalam penglihatan tentang surga, tentang akhir zaman. Wahyu 15 ayat 2 sampai 3. Saya baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Setelah itu saya, Yohanes, melihat sesuatu yang kelihatannya seperti lautan kaca bercampur api. Itulah tahta Tuhan. Saya melihat juga orang-orang yang sudah menang atas binatang, atas antikris, dan patungnya, patung antikris. Dan menang atas orang yang namanya ditandai dengan angka, menang atas pengikut antikris. Inilah orang-orang kudus, orang-orang yang menang bersama Yesus. Lihat, orang-orang yang menang itu berdiri di lautan kaca, di tepi lautan kaca. Perhatikan, sambil memegang kecapi yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi nanti di sorga, kita bukan megang duit, kita tidak megang yang lain, megang kecapi, saudaraku. Kecapi adalah apa? Lihat ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Untuk apa kecapi itu? Untuk memuji, menyembah Tuhan. Supaya Anda mengerti apa sih kira-kira yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Itulah, saudaraku, para orang-orang kudus. Saya berdoa termasuk setiap kita, katakan amin. Yang akhirnya di sorga, lihat, begitu banyak tak terhingga, megang kecapi. Ngapain di sana? Intim dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang bilang begini, Pastor Lukas, jadi nanti di sorga kerjaan kita cuma kebaktian terus, nyanyi nyembah Tuhan, bosen dong. Anda akan salah besar. Orang kalau sudah nikmati keindahan, eternal pleasure, dia tidak akan pernah bosan untuk memuji, menyembah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, lihat, kecapi adalah alat untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, mereka diberikan oleh Tuhan kecapi masing-masing untuk menyembah Tuhan. Nah, dengar baik-baik, saya percaya secara rohani, Tuhan memberi kecapi keintiman kepada setiap orang percaya sejak ia di bumi ini, sampai nanti pada kekekalan di surga. Dan setiap orang mempunyai kecapi keintiman dengan Tuhan. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik. Gak sama. Contoh di Alkitab. Saudara ingat bagaimana Daud dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Dia main kecapi. Dia memetik kecapi. Dan dia nyanyi nyembah Tuhan. Tapi beda dengan Daniel tadi. Daniel tidak main kecapi. Tapi Daniel berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Sementara beda dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata pagi-pagi benar dia naik ke atas bukit seorang diri berdoa di sana. Nah, setiap orang percaya diberi Tuhan kecapi rohani untuk intim dengan Tuhan beda-beda. Nah, jadi saudaraku, kita harus menemukan kecapi keintiman kita dengan Tuhan supaya kita bisa intim. Nah, apa caranya bagaimana? Temukan waktu terbaik untuk bisa intim dengan Tuhan. Ada waktu terbaik tiap orang beda-beda. Sebagian saudara, kalau Anda bangun subuh, Anda kemudian nyembah Tuhan, nyanyi satu lagu, Anda kemudian nyembah, berdoa, baca Alkitab, ada yang demikian. Tapi ada orang kalau disuruh bangun pagi, wah nggak bisa bangun, nggak apa-apa. Karena kecapi keintiman tiap orang beda. Ada yang sukanya itu malam sebelum tidur, baru dia nyanyi, nyembah Tuhan, baca Alkitab, nggak apa-apa. Ada juga yang lain lagi, saudaraku, waktu terbaik adalah apa? Waktu perjalanan ke tempat kerjaan. Baik di mobil atau di perjalanan di subway, tapi hatinya terus menyembah Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, renungkan firman. Enggak apa-apa. Tapi temukan waktu terbaik saudara. Katakan yes. Tapi jangan bilang gini, Pastor Lukas aku gak punya waktu. Itu namanya males. Saudara. Tapi saya percaya semua kita ada waktu terbaik. Aku ini selalu kalau gini. Nah kalau bagi saya pribadi, saya itu waktu terbaik, saya kecapi keintiman saya adalah apa? Setiap bangun tidur, saya bereskan semua dulu. Kemudian saya mulai nikmati hadirat Tuhan. Dan saya baca firman, bisa berjam-jam. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah sesuatu kenikmatan. Dan Anda tahu juga, temukan aktivitas terbaik untuk bisa intim dengan Tuhan. Tiap orang beda-beda. Ada yang bilang gini, Pastor Lukas, kalau saya suruh baca Alkitab dari gadget, dari handphone, enggak mudeng. Saya lebih suka baca kitab dari Alkitab yang kertas. Enggak apa-apa. Carilah Alkitab yang kertas. Anda bisa coretin, Anda bisa dekap, Anda bisa pegang, enggak apa-apa.
Tapi ada yang lain lagi, Pastor Lukas, saya lebih suka yang dari handphone. Karena kemanapun saya bisa baca kitab. Enggak apa-apa, yang penting aktivitas Anda untuk nyembah Tuhan. Katakan yes. Ada juga saudaraku, orang yang kalau suruh berlutut kayak Daniel di ruangan tuh, dia bosen. Dia lebih suka sambil jalan, jogging pagi, tapi nyanyi, nyembah Tuhan, dengar khotbah, enggak apa-apa. Ada lain juga saudaraku, kemudian dia lebih suka kalau mendengar Alkitab secara diucapkan secara voice, nggak apa-apa. Yang pasti setiap orang harus menemukan aktivitas terbaiknya. Ada orang juga yang suka doanya di indoor, ada yang suka di outdoor, nggak apa-apa. Tapi saudara tiap hari harus punya keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman berikutnya, saudaraku, bangunlah suasana terbaik untuk bisa intim dengan Tuhan. Ada orang yang sukanya itu semuanya tenang, teduh, nggak ada suara, terus dia bisa kusuk dengan Tuhan. Nggak apa-apa, itu kecapi keintiman Anda. Tapi ada orang kalau suruh tenang, teduh, tidur dia, saudaraku. Dia suka kalau sampai ada lagu-lagu yang semarak. Wih, sampai ada lagu semarak yang keras, yang apa? Dia bisa nikmati, dia bisa goyang, dia bisa nyari. Nggak apa-apa, pakai aja. Ada juga orang yang waktu doa, baca firman, suka lampu yang terang. Tapi ada orang malah terang, nggak bisa konsentrasi. Maunya remang-remang, nggak apa-apa. Sambil remang-remang, saudaraku, kemudian doanya, aminnya besok pagi, nggak apa-apa, saudaraku. Ya kan? Ada juga yang kalau keintimannya dengan Tuhan itu kalau apa? Suasananya dia nyanyi akapelaan. Tanpa musik dia nyanyi sendiri. Nggak apa-apa. Biar Anda nyanyi dengan kunci apapun. Kunci A dicari nggak ketemu. Kunci B nggak ketemu. Kunci C nggak ketemu. Ternyata kunci Inggris, saudaraku. Nggak apa-apa. Anda nyanyi sampai kucing pun meong. Ketakutan karena suara Anda. Nggak apa-apa. Tapi didengar Tuhan merdu luar biasa. Amin, saudaraku. Tapi ada orang lain lagi juga sukanya apa? Aku itu suka sambil main gitar. Nggak apa-apa kalau Anda bisa main gitar. Tapi ada yang suka dengan lagi muter lagu pujian. Dia ikut nyanyi, dia ikut menyembah Tuhan. Nggak apa-apa. Nah, ini semua adalah kecapi keintiman yang kita harus temukan. Ada waktu terbaik, ada aktivitas terbaik, ada suasana terbaik. Yang mengerti kata yes. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menikmati keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, mulai bangun kehidupan intim dengan Tuhan. Jangan tunggu entar, tapi mulai hari ini. Mulai sekarang, katakan amin. Saudara belajar renang, Anda sudah tahu teorinya. Tanpa Anda pernah nyemplung ke kolam renang, Anda tidak akan pernah bisa nikmati berenang dengan asik. Hal yang sama juga, hari ini mulai bangun kehidupan intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Jadikan keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Lifestyle. Gaya hidup. Ucapkan keras, gaya hidup. 2, 3. Gaya hidup itu artinya apa? Sesuatu yang Anda kerjakan tiap hari. Contoh, saudara tiap hari breakfast enggak? Makan pagi enggak? Anda tiap hari lunch enggak? Makan siang? Anda tiap hari dinner enggak? Makan malam? Nah, saudaraku, kalau Anda breakfast, lunch, dan dinner, itu kenapa? Itu bagian gaya hidup saudara. Nah, kenapa tidak mulai hari ini? Doa, menyembah Tuhan, ibadah, baca Alkitab, dengar khotbah, itu jadikan sebagai gaya hidup. Bahkan ada yang berkata, sebelum saya baca Alkitab, saya tidak mau breakfast. Bagus. Kenapa? Karena itu menjadi lifestyle kita. Lalu kalahkan setiap tantangan yang menghalangi keintiman Anda dengan Tuhan. Percayalah iblis, si musuh itu, nggak suka Anda intim dengan Tuhan. Dia coba cari, kasih gangguan apapun. Anak lah, gangguan pikiran yang enggak lah, gangguan masalah lah, dan sebagainya. Nah, saudara, jangan Anda kalah. Tapi kalahkan setiap tantangan. Jujur ya, saudara, berapa banyak Anda bilang, Pastor Lukas, saya ini mulai doa. Menit pertama itu saya nggak bisa fokus. Ini pikiran muter-muter terus, ya kan? Kayak ada ngeblok tembok yang saya nggak bisa terobos.
Lalu Anda bilang, ya sudahlah saya nggak mau doa. Anda salah besar. Justru di saat itulah Anda terus terobos. Anda minta Roh Kudus menolong. Dan tiba-tiba di menit yang ketiga, menit yang kelima, Anda merasakan ada damai, ada sukacita, hadirat Tuhan. Itu artinya saudara sudah menang. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin. Ada yang doanya perlu tutup mata. Ada yang nggak bisa tutup mata. Nggak apa-apa. Loh, nggak ada yang amin. Amin. Kenapa? Yang penting Anda fokus sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ya kan? Kenapa? Memang saya lebih baik tutup mata. Kenapa? Kalau enggak, saudaraku, kalau Anda doa outdoor lagi sambil buka mata, apalagi di pantai, saudaraku, banyak godaan lewat, saudaraku. Ya toh? Tapi ada yang doa sambil kusuk, tiba-tiba nanti godaannya lihat bakso, sate kambing, saudara, tahu campur, saudara. Nah, saudara sekalian, tapi kalahkan. Dan yang terakhir, belajar konsisten memelihara keintiman Anda dengan Tuhan. Konsisten. Bukan cuma di awal-awal semangat. Tapi walaupun tiba-tiba udah mulai malas, semangati, ayo tetap doa, tetap baca firman. Dan kau akan menikmati eternal pleasure. Kenikmatan yang kekal, yang dunia tidak bisa berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Nikmati keintiman dengan Tuhan mulai sekarang. Saudara, saya tidak berkata bahwa saudara akan jadi orang ekstrim. Tapi minimal ada waktu-waktu tertentu. Tiap hari Anda baca firman, Anda nikmati. Saudara, kenapa? Karena ini sesuatu yang ajaib. Dan rahasia menikmati keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, sadari keuntungan intim dengan Tuhan. Saudara, engkau tidak akan pernah rugi kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan. Dia sumber segala-gala pertolongan. Anda kurang hikmat, dia sumber hikmat. Anda kurang berkat, dia sumber berkat. Anda lemah, dia sumber kekuatan. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, engkau akan nikmati yang terbaik. Yang kedua, temukan kecapi keintiman Anda dengan Tuhan. Ada suasana yang Anda bisa bangun untuk nyembah Tuhan. Ada waktu terbaik, ada aktivitas terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir, mulai bangun kehidupan intim Anda dengan Tuhan. Belajar konsisten, jangan mau terhalang dengan apapun juga. Sesibuk apapun, aku mau spend waktu untuk nyembah dan memuji.